Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Linatul Bardaini. Saya dari kelas B semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekstraksi DNA pada mata kuliah bioteknologi. Seperti yang kita sudah ketahui, DNA merupakan salah satu molekul asam nukleat dalam sel. Nah, DNA ini dapat ditemukan di kromosom dan tersusun atas sederet sekuen unik yang membentuk gen. Gen mengandung informasi genetik yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. DNA terletak di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau inti sel. Kemudian DNA ini dikemas dalam bentuk atau dililitkan 2 kali dalam protein histon. Dia dikemas dengan sangat padat, makanya kita perlu memisahkan DNA dari komponen-komponen lainnya seperti pada protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA ini merupakan teknik untuk mengeluarkan DNA dari sumber asal, inti sel atau organel sel, atau DNA klorofas, DNA mitokondria. Nah, DNA ini dapat diekstraksikan dari sampel jaringan yang masih segar, beku, dikeringkan atau disimpan dalam alkohol atau buper. Jadi metode ini digunakan untuk memisahkan antara DNA dengan kontaminan-kontaminan lainnya untuk menghasilkan DNA yang murni. Kemudian DNA yang murni digunakan untuk proses selanjutnya. Contoh umumnya seperti PCR. Jadi tujuannya yaitu untuk mendapatkan DNA yang murni yang kita bisa proses lebih lanjut. Nah, karena DNA terdapat di dalam nukleus, maka ada 3 tahapan pada ekstraksi DNA. Nah, tahap pertama yaitu lisis sel atau menghancurkan dinding atau membran sel. DNA masih berikatan dengan protein histon harus dipotong sehingga akan didapatkan untaian DNA yang panjang. Setelah didapatkan, baru kemudian DNA dipisahkan dengan komponen lainnya dengan proses sentrifugasi atau diputar. Nah, kemudian setelah DNA didapatkan tersebut lalu dimurnikan sehingga didapatkan DNA yang murni yang dapat digunakan untuk PCR. Jadi ekstraksi DNA ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perusakan dinding sel atau lisis, kemudian pemisahan DNA dari komponen-komponen lainnya, serta pemurnian DNA. Nah, pada tahap pemecahan sel atau lisis ini, proses ekstraksi sel bertujuan untuk menghancurkan membran dan dinding sel sehingga bagian yang dalam seperti nukleus serta organel-organel sel dapat keluar. Pemecahan atau lisis sel ini terdiri dari lipoprotein, yang kemudian ada protein, karbohidrat, kolesterol yang ada di dalam membran sel yang harus dihancurkan. Dulu sehingga bagian yang dalam nukleus serta organel ini kemudian juga harus dipecahkan, harus memecahkan membran sel sehingga kita bisa mendapatkan DNA. Nah, tahap penghancuran ini memiliki beberapa cara, ada dengan cara fisik seperti menggerus sampel dengan menggunakan mortal dalam nitrogen cair, atau dengan menggunakan proses metode freezing thawing dan iradiasi. Jadi sel tersebut dibekukan dulu dengan nitrogen cair. Nah, proses pencairan tiba-tiba dalam keadaan membeku menjadi cair ini akan memecahkan dinding sel. Ada juga selain dengan cara fisik,
ada cara lain, yakni dengan menggunakan kimiawi. Kimiawi ini berupa deterjen. Nah, deterjen ini akan merusak membran sel. Ada juga dengan cara enzimatik. Nah, dengan cara enzimatik ini dapat memotong protein-protein yang ada di dalam membran sel sehingga membran sel akan hancur, atau dengan cara sentrifugasi dengan kecepatan lebih dari 10.000 rpm. Nah, inti sel harus dilisiskan. Inti selnya harus dilisiskan karena substansi gen yang diinginkan ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu tahap pemisahan DNA. Nah, tahap pemisahan DNA dari makromolekul lain seperti protein, sebagian kecil ada RNA, lipid dan polisakarida. Nah, cara pemisahan pada molekul yang berat seperti protein, lipid dan polisakarida ini bisa dengan cara diendapkan. Selanjutnya yaitu tahap terakhir, tahap pemurnian DNA. Nah, tahap terakhir ini bertujuan untuk menghilangkan residu dari zat yang digunakan pada tahap lisis dan pemisahan DNA. Nah, tahap presipitasi dilakukan dengan cara meneteskan larutan presipitasi protein kemudian di vortex yang bertujuan untuk menghomogenkan larutan. Selanjutnya aplikasi ekstraksi DNA. Di sini ada 3 aplikasi ekstraksi DNA. Yang pertama ada Science. DNA digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengenalan DNA dalam sel dan hewan atau tanaman untuk tujuan diagnostik atau cloning gen. Yang kedua ada obat untuk memprediksi virulensi mikroorganisme. Selanjutnya yang terakhir ada sains forensik DNA untuk identifikasi individu, misalnya untuk kasus perkosaan, percurian, kecelakaan atau korban perang, dan uji vartenitas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.